Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah dan kepada masing-masing. Mulai. Doa selesai. Bu, mau absensi dulu. Ahmad Novianto, Rihatus, Widya, Lingga, Putri Nawa, Saskia, Maria Isabella, Syamratul, Maul. Ini hari ini yang tidak masuk siapa ya? Saya biarin aja. Apa keterangannya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bu akan memberikan ice breaking dengan menyebutkan angka, dan ketika angkanya ganjil, kalian harus tepuk ya. Kalau angkanya ganjil, kalian harus tepuk. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai dari belakang. Masih awal ya, belum fokus ya. Ketika angkanya ganjil, kalian harus tepuk, oke? Ayo dimulai. 2. Ayo, sekali lagi ya, satu kali lagi ya, Mas ya. Salah akan memberikan pertanyaan. Mulai dari Widya. 2, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah ya, jadi untuk ini kayaknya kalian sudah siap ya menerima materi pada pagi hari ini. Baik, langsung saja Ibu mulai. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai persebaran fauna di dunia dan di Indonesia. Sudah terlihat ya? Sudah. Persebaran fauna di Indonesia. Menurut Alfred Russel Wallace, mengklasifikasikan daerah persebaran flora dan fauna menjadi 8 wilayah zoogeografikal. Yang pertama, ada wilayah paleartik. Yang kedua, ada wilayah neartik. Dan yang ketiga, ada wilayah neotropikal. Keempat, ada wilayah Ethiopia. Yang kelima, wilayah oriental. Dan yang keenam, wilayah Australia, Oseanik, dan Antartik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Wilayah paleartik merupakan zona yang paling luas dari zona lainnya. Wilayah persebarannya meliputi hampir seluruh benua Eropa, Rusia, daerah dekat kutub utara sampai pegunungan Himalaya, kepulauan Inggris di Eropa Barat sampai Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik dan benua Afrika paling utara. Nah, contoh fauna paleartik seperti rusa kutub, kucing kutub, beruang kutub, kambing kutub, serigala, dan lain-lain. Untuk wilayah neartik, persebarannya itu seperti di kawasan Amerika Serikat, Utara, Kutub Utara, dan Finland. Hewan di wilayah neartik ini contohnya seperti Kapulia, tikus berkarbonat Pasifik Timur, bison, dan sebagainya. Yang ketiga ada wilayah neotropikal, yaitu persebarannya di Amerika Tengah, Selatan, dan sebagian besar di Meksiko. Hewan endemik wilayah ini
Contohnya adalah ikan piranha, belum listrik di sungai Amazon, dan sebagainya. Untuk yang keempat, ada wilayah Ethiopia. Menurut Wallace, fauna ini meliputi keseluruhan benua Afrika, Madagaskar, dan juga sebagian daratan Arab. Dan wilayah kelima ada wilayah Oriental, di mana fauna yang tersebar di kawasan Asia, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Contohnya ada harimau, orangutan, banteng, badak berjula satu, dan sebagainya. Untuk yang keenam ada wilayah Australis, di mana mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, Sulawesi, dan pulau-pulau sekitarnya. Contohnya ada kanguru, koala, platypus, dan sebagainya. Yang ketujuh ada wilayah oseanik. Fauna ini tersebar di kawasan Kepulauan Samudra Pasifik. Yang kedelapan ada wilayah Antartik, merupakan kawasan di kutub selatan. Nah, wilayah Antartik ini sudah sering kita bahas bersama-sama ya. Seperti video kemarin dari Ibu share di grup kelas kalian itu mengenai apa ya? Penguin. Ya, nanti sudah ditonton ya. Sudah. Good. Oke, kita lanjut ya. Untuk persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama ada fauna asiatis, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ada yang bisa menyebutkan fauna asiatis? Ya. Fauna asiatis itu meliputi harimau, dan gajah. Ya, terima kasih Linda. Untuk yang kedua ada fauna peralihan, yaitu fauna yang memiliki tipe Asia Australis dan sering pula disebut wilayah fauna Kepulauan Bales. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya. Terima kasih ya. Yang ketiga ada fauna Australis. Merupakan wilayah fauna di Indonesia yang meliputi Pulau Papua, Pulau Aru, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, apa saja sih manfaat flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam? Yang pertama sebagai sumber pangan, yang kedua ada sebagai bahan sandar dan perumahan, dan yang ketiga ada sebagai bahan obat-obatan dan kecantikan, ada sebagai bahan baku industri, bahan kerajinan dan hiasan. Nah, salah satu contoh fauna yang bisa digunakan sebagai kerajinan dan hiasan itu apa contohnya? Ya, coba ada lagi bisa dimanfaatkan untuk kerajinan kulitnya kertas. Ya, ya. Sebagai objek penelitian, contohnya apa? Ayo, objek penelitian kira-kira. Tikus, ya, tikus. Ya. Biasanya itu orang-orang ya biologi ya. Dan ada juga sebagai sumber pendapatan dan aktivitas ekonomi. Nah, pada materi kali ini sudah Ibu cukupkan dan Ibu akan memberikan kalian LKPD yang bersifat kelompok ya. Kelompok ini terdiri dari 2 orang saja. Jadi nanti Lydia dan Putri Nawang, Tingga dan Syamrotul, Tika dan Saskia, dan yang belakang 3 orang ya. Jadi Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ibu beri waktu diskusi 5 menit ya. Nantinya kalian akan dalam itu ada studi kasus yang bisa kalian selesaikan
dan bisa membuat infografis atau poster dikumpulkan dalam bentuk PDF ya nantinya. Jadi sekarang Ibu kasih waktu 5 menit buat diskusi terlebih dahulu. A3 ya, A3 dengan disertai gambar-gambar yang menarik ya. Jangan cuma satu gambar, harus lebih dari satu gambar. Ada yang mau ditanyakan kembali terkait infografis? Untuk deadline pengumpulannya hari Kamis ya. Kamis ya. Sekarang kan masih hari Senin. Hari Kamis dikumpulkan jam 7 pagi. Sebelum kelas. Ya, sebelum kelas infografisnya harus sudah dikumpulkan semuanya. Ya, waktu diskusi kurang 2 menit ya. Baik anak-anak, karena sebentar lagi Ibu ada rapat dengan komite sekolah, jadi Ibu rasa pertemuan kali ini sudah dicukupkan ya. Untuk LKPD-nya nanti bisa dikumpulkan melalui ketua kelas di ruang guru ya. Ibu akan memberi kesempatan satu siswa untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, menerima hasil dan dijelaskan dapat 18 gambaran hasil geografi di dunia. Misalnya ya, tadi ada wilayah Marrakesh, Yakin, Ethiopia dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga dijelaskan persebaran orang di Indonesia itu wilayah Asiatis, Parihan dan juga Australis. Kemudian flora-fauna ini juga mempunyai berbagai manfaat dan antaranya itu sebagai sumber pangan, ekonomi dan lain sebagainya. Ya, terima kasih ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membagikan refleksi kepada kalian, bisa diisi selama 2 menit ya, karena Ibu ini sudah ditunggu sama komite sekolah buat rapat ya. Ayo anak-anak segera diisi ya untuk refleksinya. Segera diisi, jangan ngobrol sama temannya. Segera diisi. Sudah semuanya? Sudah ya. Terima kasih ya untuk hari ini. Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa membaca materi yang akan Ibu kirim nanti di grup kelas kalian, dan LKPD-nya juga jangan lupa dikirim hari Kamis jam 7 pagi. Untuk itu ketua kelasnya boleh memimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih atas perhatian kalian pada materi kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.